Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Sadatana ulama wal habaib, keluarga besar Al-Ma'had Al-Mubarak Nurul Jadid, Kiai Zuhri Zaini, Bapak Bupati Pamekasan, Kiai Khalil ya, Al-Mukarram Kiai Dr. Abdullah Syamsul Arifin, pengurus wilayah yang belum keluar SK-nya, nggak lama lagi insya Allah. Para pejabat pemerintah, Pak Bupati atau yang mewakilinya, undangan tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, Golkar, PDI, P3, PKB 1, PKB 2, PKNU. Alhamdulillah, sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati. Sudah 7 tahun lebih saya baru silatul arham kembali kemari. Masih ingat ketika saya terakhir ke sini dalam acara Akhirus Sanah tahun 2000. Seminggu kemudian saya dikagetkan dengan berita wafatnya Al-Mukarram Kiai Abdul Wahid Zaini 1 minggu setelah acara seperti ini. Mudah-mudahan Al-Maghfur lahum, Kiai Zaini, Kiai Hashim, Kiai Wahid, siapa lagi? Kiai Abdul Wafi, kulluhum fi maq'adi sidqin 'inda malikil muqtadir fi jannatihin na'im, dan kita akan ikut bersama beliau. Sudah cukup kita mendengarkan tazkirah tausiah dari Akhil Mukarram Kiai Abdullah. Saya hanya ingin nambahin, Islam itu agama yang besar, Indonesia negara yang besar. Pesantren bersama NU berkewajiban melestarikan, menjaga, memelihara, meningkatkan kebesaran Islam dan kebesaran Indonesia. Itu tugasnya NU dan pesantren. Soal nanti maju pilgub atau pilbub itu urusan baru, itu nomor 84 lah. Soal jadi DPR atau enggak itu nomor 12. Kewajiban pertama bagi Nahdlatul Ulama sejak didirikan sampai sekarang, begitu pula pesantren sejak dibangun oleh para ulama, pesantren di mana-mana, terutama di pelosok, di pinggir hutan, di desa-desa, menghindari perkotaan karena ingin menyelamatkan otentisitas, asolah, orsinilitas, kemurnian ajaran agama Islam, dan memperkuat infrastruktur kemasyarakatan, tatanan sosial kapital sebagai pilar bangsa Indonesia. Itu tugas pesantren di situ. Maka NU dan pesantren, NU itu pesantren besar, pesantren itu NU kecil. Visi misinya adalah sesuai dengan visi misi Al-Quran itu sendiri. Al-ghayatul quswa, high politik dari Islam diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui Al-Quran adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Ini adalah super
supervisinya adalah wasaton, misinya adalah litakunu syuhada'a 'alan nas. Qudwahnya, contohnya, idolanya, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Supervision, ar-risalatul uzma, al-ghayatul quswa, high politik dari kita menjadi umat Islam. Di samping hafal rukun iman 6, sholat 5 waktu, haji, umroh, zakat, puasa dan sebagainya, ada tugas yang sangat besar, mulia dan berat, mewujudkan ummatan wasaton, umat yang berperadaban, umat yang berbudaya, umat yang di samping mukmin menjalankan syariat, umat yang berilmu was thaqafah, al-adabi wal hadarah. Sinergi dari thaqafah dan hadarah disebut mutamaddin, umat yang berbudaya dan berperadaban. Oleh karena itu Rasulullah tidak bisa membangun umat di Makkah 13 tahun hanya mendapatkan individu, afrod, ashkhas muslimin kurang lebih 120 orang, as-sabiqunal awwalun, kemudian hijrah ke kota Yathrib. Mengapa kota itu dinamakan Yathrib? Karena yang bangun kota itu namanya Syekh Yathrib ibn Laud ibn Amliq ibn Sam ibn Nuh. Pindah ke kota Yathrib 485 km utara Mekah. Apa tujuannya? Membangun umat. Ketika di Mekah hanya mendapatkan individu-individu, personal muslim, ashkhas, afrod, 120 orang lebih dikit lah. Kemudian hijrah ke kota Yathrib dengan ghayah al-maqsudul a'zam, supervision adalah membangun ummatan wasaton, umat yang modern, umat yang cerdas, umat yang akan membangun peradaban di dunia ini. Bukan pengikut tapi akan memimpin dunia. Bukan hanya penonton tapi pelaku. Bukan qari'ut tarikh tapi sani'ut tarikh. Bukan hanya penonton yang melihat orang lain main, tapi kita pun harus berperan, memainkan peranannya. Bukan hanya politik loh ya. Ini alasannya orang mau calon bupati biasanya begini, biasanya alasannya. Tapi peran itu di sini bukan hanya politik. Peran peradaban, peran ilmu pengetahuan, peran pola pikir, peran martabat, membangun martabat kehidupan, kualitas hidup, itu juga kita ditunggu peranannya. Nah, kebesaran Islam itu apa yang dikatakan oleh Paus, siapa nih Paus tuh? Paus yang baru namanya siapa? Mengatakan agama tanpa peradaban tidak akan langgeng, atau ideologi tanpa peradaban, tanpa ilmu, thaqafah, hadarah nggak akan langgeng. Itu benar. Tapi salahnya ketika dia mengatakan Islam tidak membawa peradaban. Ya, ini salahnya di sini. Cara umum dia ngomong benar pertamanya. Agama kalau mau langgeng, mau kuat, mau selamanya agama itu ada, bukan hanya membawa doktrin akidah, bukan hanya perintah menjalankan syariat, tapi membangun thaqafah, hadarah dan tamaddun. Itu benar, dan Islam sudah membuktikan bukan hanya mengajarkan akidah syariah, tapi juga thaqafah, al-ilmi wal thaqafah, al-adab wal akhlaq wal hadarah, at-tamaddun wal taqaddum. Itu telah dicapai oleh Islam. Ayatnya nggak usah jauh-jauh, ini aja yang ditulis nih. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Harus ada yang belajar agama. Lihat para ustadz, para pengajar, sebelah sini pengajar ya. Kalau ini wali murid, ini pengajar sini. Lihat lafal yatafaqahu fi'il mudhari', kata kerja fi'il yang zamannya hal dan istiqbal. Artinya apa? Artinya memahami agama, belajar agama harus sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang
dan untuk menghadapi zaman yang akan datang. Belajar agama masih pakai pen, masih itu, Masya Allah. Film adi itu, pen, tinta, tul, utawi, iku, fi'il, madi itu. Kalau mau fi'il mudhari seperti Quran yatafaqahu perintah kita fi'il mudhari yatafaqahu, yang dibaca Fathul Qarib, Fathul Mu'in, pakainya laptop. Itu baru fi'il mudhari itu. Baru yatafaqahu itu namanya. Contoh, cepet contoh ben jenengan supaya panjenengan percaya. Faslun fil hiwalati. Pasal ini kalau ngaji bahasa Jawa, tapi entah kalau bahasa Madura maaf saya nggak ngerti. Faslun fil hiwalati. Pasal ini menjelaskan ligeran. Iki opo ligeran iki? Kayak gitu kalau bahasa Madura naon apa? Liger ya. Iku apa iku ligeran itu? Faslun fil hiwalati, pasal ini menerangkan letter of credit. Itu. Seorang atau beberapa pengusaha yang nambang timah di Kalimantan Timur, termasuk Abu Rizal Bakri, hektaran bahkan puluhan hektar di Kalimantan Timur, di Kutai, di Sangatta, tidak ada yang tahu berapa mereka jual, berapa mereka dapat uang. Padahal aturannya 60% untuk perusahaan, 25% untuk pemerintah pusat, 15% untuk pemerintah daerah. Berapa mereka sudah berapa jual, berapa juta ton, uangnya dapat berapa. Kenapa? Karena tidak pakai hiwalah pembayarannya, pakai pembayarannya cash. Di mana bayarnya? Di Singapura, di Hong Kong kalau transaksi bayarnya di sana. Pemerintah nggak tahu. Pemerintah nggak tahu. Polisi ingin ke sana kontrol. Polisi datang dari kota ke tengah hutan. Di sana kasih tempat tidur, kasih uang $1 juta, pulang lagi udah. $1 juta apa nggak besar itu, selama jadi polisi nggak akan dapat $1 juta itu. Berapa $1 juta itu berapa? $1 juta itu berapa? 90 miliar ya? 90 miliar. Bagaimana caranya supaya terkontrol? Berapa itu Abu Rizal Bakri sudah menjual, mengekspor timah, berapa dapat uang PT-nya itu? Harus pembayarannya dari luar negeri. Jangan pakai uang cash, pakai hiwalah, liger itu tadi. Uang kalau pakai ligeran, kalau hiwalah, masuk ke bank BI, Bank Indonesia, terbaca, terkontrol. Oh si Anu jual sekian, dapat uang sekian, pajaknya sekian. Berarti dia punya uang. Itu loh. Nah kalau pakainya cash saja nggak ketahuan. Yang ngontrol siapa di tengah hutan sana? Itu tujuannya ngaji hiwalah, untuk ngontrol itu. Ngajinya pinter tapi kegunaannya nggak tahu ya. Ngajinya pinter. Faslun fil hiwalati, pasal ini menjelaskan ngeliger. Apa ngeliger ya? Letter of credit. Yes. Faslun fil syuf'ati, pasal ini menjelaskan ngejogi rego. Ini bahasa Jawa, Kiai Jawa, entah bahasa Madura apa itu? Ngejogi rego ya? Apa bahasa Madura apa itu? Ya sama. Apa itu ngejogi rego? Saya juga dulu ngaji dari Boyo nggak ngerti itu. Ngejogi rego ki opo itu? Bursa saham. Ini yatafaqahu. Ingat, yatafaqahu. Fil mudhari. Kalau maknani ngaji ilmu agama harus up to date, harus kontekstual, harus sesuai dengan yang ada zaman sekarang ini. Ngaji masih cerita Nabi Musa mandi di sungai, serwalnya ditaruh di batu. Setelah selesai, batunya lari bawa serwal. Nabi Musa ngejar-ngejar, hajar thaubi, dia telanjang ngalor ngidul ke sana kemari. Fi'il madi itu ngaji seperti itu. Stop. Sayyidina Ali mau sholat subuh, di depan ada orang tua jalan pelan. Sayyidina Ali nggak berani mendahului, sampai-sampai hampir terlambat jamaah. Allah perintah malaikat, tahan Rasulullah lagi ruku, jangan dulu i'tidal. Ali masih di jalan. Matahari, tahan dulu, jangan bergerak. Ali masih di jalan. Pas Sayyidina Ali masuk masjid, Rasulullah sedang ruku rakaat kedua, alhamdulillah masih ngejar jamaah, matahari pun masih berhenti. Itu kalau iya betul begitu, kiamat mundur 5 menit. Matahari berhenti. Film madi itu dongeng begitu tuh.
Nah, tadi sudah disinggung oleh Ki Abdullah supaya sesuai apa yang diajar di pesantren agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi seperti ini contohnya. Contohnya seperti ini. Syuf'ah itu apa? Gudang garam contohnya. Gudang garam sempurna itu adalah perusahaan yang sudah go public. Apa yang go public itu Pak? Kita itu bisa ikut memiliki. Kita ini bisa ikut memiliki gudang garam, bisa. Tapi bukan ke Kediri, bukan ke Pandaan pabrik sempurna, bukan, mau belinya di Bursa Efek Jakarta Jalan Sudirman. Masuk daftar nama anggota, masuk, nanti ada tawaran. Saham gudang garam dijual 1 lembar 1.500 rupiah. Wah, saya beli 10.000 saham. Berarti kita ini ikut punya. Kalau sudah naik harganya, dijual. Harganya sekarang selembar 1.750. Berarti setiap 1 lembar dapat untung 250 rupiah kali 10.000 saham. Besok turun lagi, beli lagi. Naik lagi harganya, jual lagi. Nggak pergi-pergi dari Jakarta, nggak ke Kediri, ke Pandaan, pabrik sempurna gitu. Kampungan banget sih. Lain loh, ya tafaqahu harus begini ceritanya. Faslun fid domani. Pasal ini menerangkan tanggungan, ya, tanggungan. Itu adalah GB, BG, bank garansi. Itu doman. Saya mau beli mobil 100 dari Jepang, dari Korea. Mau beli mesin jahit 1.000 mesin. Itu apa, harus bayar cash? Tidak. Cukup ada bank yang menggaransi. Kata bank di sini, bank BNI atau Mandiri, betul itu nama A, nama atau pesantren Nurul Jadid, betul ada dan betul mampu dan benar layak dikabulkan permintaannya. Maka Bank Mandiri menjamin, mengeluarkan surat bank garansi bank. Itu doman namanya. Nanti datang mobilnya baru kita bayar ke Mandiri, Mandirinya bayar ke Korea sana atau ke Jepang sana. Di takrib sudah ada. Kiainya jelaskannya yang kurang paham. Faslun fil wasiqati kolateral. Wasiqah itu kolateral. Dan seterusnya. Asuransi sekarang kalau di Abu Dhabi, asuransi itu adalah tabarruat. Ada orang 100, ayu iuran 10 jutaan. Siapa yang celaka, sakit, kecelakaan, kena musibah, ayo kita bareng-bareng membantu yang salah satu teman kita yang tadi tabarruk 10 jutaan itu. Itu kan persis insurans itu namanya. Hanya istilah di Islamnya tabarruk. Gak usah takaful, tabarruk namanya. Nah 1 tahun kok nggak ada yang sakit, atau yang kurang yang dipakai cuma separohnya masih lebih, masukkan ke Baitul Mal menjadi kepentingan masyarakat fakir miskin, pendidikan dan sebagainya. Kalau sekarang tidak, asuransi tangan oleh sebuah PT swasta, untungnya besar, ya mereka yang kaya, rakyat tetap aja melarat. Itu monggo dipikir, mari kita pikir di pesan Nurul Jadid, bagaimana kita mengaktualisasikan, mengkontekkan kitab yang kita baca, Fathul Qorib. Ngajinya pakai komputer, tidak pakai tinta, terus utawi iku nggak usah lah itu udah kuno itu udah. Saya juga hafal, saya dikira saya nggak hafal apa kuno. Fa utawi li mubtada iku khobar opo li fa'ilin wa naibi dhohar wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalam dhorof serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifah silatu mausulin kada mithlu sifah wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kada kabaul jarri fatlu bil bayan apane li tamyizi hali halu fajtahidu bil hifzi ya rijalu. Utawi mubtada iku khobar, saya juga hafal itu. Ya alhamdulillah kalau saya yang kuno bisa, yang ada lagi. Saya pernah ngaji di Lirboyo itu. Kitabnya kecil, namanya Ja'a Zaidun. Karangannya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Di dalam kitab itu Bu, ada 2 bait syair. Waktu saya ngaji, saya nggak paham. Dan saya yakin kiainya pun nggak paham. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa fahadhihi maqulatun ashrun sawa
Zaidun utaiman Zaid iku at-tawilu wonge doglong, al-abyadu kulite putih, Ibnu Malik anaknya Pak Malik, fi baitihi nang jero omahe di dalam rumahnya, bil amsi kemarin, kana mutaki tetongkrong, biadihi saifun tangannya pegang golok, lawahu Zaid membengkokkan golok, faltawa maka jadi bengkok opo golok. Paham? Setelah sekarang saya ngerti. Luar biasa itu dua syair itu. Itu adalah kategori 10. Muqaddimah cara berpikir supaya kita berpikir objektif. Kalau kita mau menilai seseorang, kita mau menilai Gus Dur, kita mau menilai Ibu Mega, kita mau menilai Pak Hasyim Muzadi, bukan karena saudara, bukan karena dia pemimpin kita, bukan karena dia guru kita, tapi coba kita baca seobjektif mungkin. Baik katakan baik, kekurangan dikatakan kekurangan, kekeliruan dikatakan, bukan karena kita benci dan bukan karena kita tidak senang, bukan. Ketika kita mengatakan kurangnya ini, saya bukan karena benci. Ketika kita mengatakan dia pintar, dia hebat, bukan karena senang. Namanya apa? Kategori 10. Siapa dia? SBY. Itu namanya Zaidun. Esensi, jauhar. Seperti apa rupanya Pak SBY itu? Tingginya atau ukuran badannya atau apa, itu namanya quantity atau will. Kaminya kualitasnya seperti apa? Oh, beliau jenderal bintang 4, dokter kumlaut lulusan IPB. Quality. Kaif. Ibnu Malik relasi idhofah, dia tuh apa? Oh, dia presiden. Itu namanya relasi antara dia dan di luar dia. Pribadi dia dengan yang luar apa? Oh, dia presiden. Oh, dia ketua NU. Oh, dia ketua partai. Namanya Ibnu Malik, relasi, idhofah. Kapan? Sekarang. Times, al-zaman, al-waqt. Di mana? Di mana? Place, makan, tempat, fi baitihi, dalam rumahnya tadi itu. Kana muttaqi, posisi, al-wad', kuat apa tidak? Hebat apa lemah? Kuat sekali apa kurang kuat? Itu namanya kana muttaqi, al-wad', posisi. Dia punya apa dia? Oh, Gus Dur punya PKB. Oh, kalau Pak SBY punya Demokrat. Kalau Bu Mega punya PDI. Itu namanya punya kekuatan. To have. Fi baiti fi biyadihi saifun. Tangannya punya pegang golok. Tadi itu loh dalam syairnya. Zaid tangannya pegang golok. To have. Al-milk. Kemudian Zaid membengkokkan golok. Action. Al-fi'lu. Setelah dia bengkokkan, golok jadi bengkok. Reaction. Reaksi. Al-infial. Ini kalau gurunya menjelaskan seperti ini, waduh muridnya cerdas-cerdas. Apa saya ngajar ke sini aja tiap bulan atau gimana? Itu namanya yatafaqahu namanya. Fi'il. Kalau ngajinya masih secara kuno aja fi'il madi, Quran sendiri perintahnya fi'il mudhari' kok. Yatafaqahu. Harus sesuai dengan zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Sudah pinter kemudian lulus pulang ke daerahnya masing-masing, ke Jember, ke Banyuwangi, ke mana, liung ziru, membangun masyarakat. Fi'il mudhari'. Dikira membangun masyarakat masih cara kuno apa? Harus tahu konsep-konsep bagaimana membangun infrastruktur sosial. Bagaimana Kiai Wahab Hasbullah sukses membangun infrastruktur NU. Yang punya ide bikin NU itu Kiai Wahab. Bukan Mbak Hasyim, bukan. Mbak Hasyim merestui. Yang punya ide ingin bikin ormas. Begitu beliau datang dari Mekah, ada Budi Utomo, orang Abangan. Ada Muhammadiyah, wong Islam, orang yang maca kitab. Ada Syarikat Islam, pedagang Islam. Kiai Wahab ingin bikin organisasi. Kiai Hasyim jawabnya, nanti dulu. Siapkan yang mateng, sosialisasikan jaringannya, baru deklar. Inggih, bikin Tasul Afkar dulu, klub diskusi tiap malam. Bikin Nahdlatul Tujar, pendanaan, Haji Hasan Dipo. Bikin Nahdlatul Wathon, madrasah. Dulu Nahdlatul Wathon Pak Misbah waktu tahun 98, kalau terjemahkan saya kebangkitan bangsa. Sekarang enggak, terjemahnya ganti ya. Kebangkitan tanah air, dulu kebangkitan bangsa dulu. Mana Gus Wahid, mana Gus Wahid? Nah, Gus Hamid Wahid. Kemudian Kiai Wahab selama 2 tahun keliling Pak, ke Lombok,
Timur punya teman waktu di Mekah bareng, bersama-sama di Mekah, Kiai Zainuddin, Guru Zainuddin, Lombok Timur. 1 bulan dirayu, diajak sama-sama bikin ormas NU, nggak mau Kiai Zainuddin, tidak mau. Itu temannya Kiai Wahab itu. Akhirnya jumpa dengan Kiai Faisal, Lombok Tengah, Kiai Hasun. Pergi lagi ke Kalimantan Selatan, jumpa Kiai Abdul Qadir Hasan, Kiai Mursyidi, mau bikin NU bareng-bareng. Ke Sulawesi Selatan, jumpa dengan Kiai Romli, bapaknya Profesor Dr. Mansur Romli, calon gubernur, wakil gubernur Sulawesi Selatan yang kalah kemarin, yang kalah itu bapaknya pendiri NU pertama, Kiai Romli. Beliau di Litbang Diknas Mansur Romli. Pergi jumpa dengan orang kaya namanya Haji Muhammad Kala, bapaknya Pak Yusuf Kala, mau jadi NU itu pengurus wilayah. 50 tahun bendahara terus, saleh sopo sugih. Orang munggah-munggah rois. Ke Sumatera Selatan, jumpa dengan Kiai Semarang, pindah ke Sumatera, namanya Kiai Kamil Soleh. Bapaknya Pak Dr. Andes Taufik Kamil, mantan Dirjen Haji yang baru saja selesai tahfidz Quran di Cipinang. Paham syukur enggak apa-apa. Itu bapaknya pendiri NU Sumatera Selatan. Yang anaknya itu Taufik Kamil, Dr. Taufik, mantan Dirjen Hajinya Pak Agil Munawar. Sudah selesai tahfidz Quran di Cipinang. Sudah. Biasa tahfidz Quran kan di Solo, Kiai Arwani atau Kerapiak, ya Kiai Mufid itu enggak, di Cipinang tahfidznya. Sudah hafidz sudah. Itu bapaknya pendiri NU pertama itu, Sumatera Selatan. Ke Banten, Kiai Abdurrahman Menes Pandeglang, putra seorang residen. Kakeknya ibunya Hafid Usman, nah sekarang salah satu ketua PBNU, itu ibunya, istrinya, cucunya Kiai Abdurrahman, pendiri NU Pandeglang Menes. Betawi Kiai Marzuki, Guru Marzuki, keluaran Mekah. Bogor Ajengan Falak, Kiai ahli ilmu falak, Kiai Abdul Hamid, bapaknya Profesor Cecep Sarifuddin, anggota DPR PKB itu bapaknya. Majalengka Kiai Abdul Halim, bapaknya Pak Asep Saifuddin, mantan Ketua NU Kota Madia Surabaya. Kiai Abdul Halim, Limunding Majalengka, temannya Ki Wahab waktu di Mekah. Cirebon Kiai Abbas Buntet, Semarang Kiai Ridwan, Kudus Raden Asnawi, Kiai Haji Raden Asnawi, kuburannya persis di depan, di belakangnya pengimaman Masjid Menara Kudus. Dikira saya nggak tahu kuburan apa? Dikira saya nggak pernah ziarah kubur apa? Saya rajin ziarah kubur. Kemudian Lasem Kiai Maksum, bapaknya Kiai Ali Maksum Jogja. Muter-muter Kiai Wahab muter-muter selama 2 tahun, dari tahun 24 sampai tahun 26 tanpa bikin proposal. Uang sendiri itu. Sekarang ini Masya Allah. Istighosa, minta pada Allah, lumpur lapindo berhenti, tambah jebol, tambah demen. Doa supaya angin puting beliung, demam berdarah berhenti, tambah terus-terusan ada. Iki ain dongannya kus drobos. Apa sebabnya ya? Keseringan bikin proposal, itu sebabnya itu. Supaya doanya Kiai drobos keseringan. Ya kalau sekali-kali nggak apa-apa lah. Keseringan itu loh, keseringan. Saya itu muridnya Kiai Mahrus Ali ke Lirboyo 5 tahun. Kemudian pindah ke Kerapiak, Kiai Ali Maksum 4 tahun. Kemudian ke Mekah, ke Timur Tengah. Guru saya tuh saya lihat nggak pernah ada yang bikin proposal itu. Kiai Mahrus Lirboyo jangankan bikin proposal, malas ditawari pun kadang menolak. Listrik itu hadiah dari Pak Harto itu, listrik Lirboyo itu tahun 71. 3 bulan kurang 3 bulan pemilu 71. Diresmikan oleh Pak Wahono, Pangdam Jawa Timur. Semua danrem dandim semua datang. Apa pidato Kiai Mahrus? Terima kasih hadiah yang sangat bermanfaat, listrik dari Pak Mendagri, dari Presiden Mendagri, tapi dengan syarat tidak ada kepentingan politik. Kalau ada kepentingan politik cabut sekarang juga. Coba Kiai sekarang ngomong kayak gitu. Kalau Kiai sekarang kayak gitu dicabutin anak getun nih, menyesal itu. Itu di depan tentara-tentara 3 bulan, kurang 3 bulan pemilu 71. Kurang 3 bulan itu diresmikan listrik. Saya masih di sana. Saya masih di sana kelas 3 sanawiyah. Kiai Ali Maksum sama. Pak Mukti Ali kan muridnya.
Pak Muti Ali kan santri Termas, Kiai Ali Maksum kepala madrasah aliyah di Termas. Yang tanda tangan ijazah itu Nyamuk Tiali itu Kiai Ali Maksum. Waktu DPR membahas undang-undang perkawinan tahun 74, datang Pak Mukti Ali ke Jogja, dimarahin Kiai Ali Maksum. Dikasih uang 30 juta waktu itu, 30 juta waktu 74. Ya kalau sekarang 300 barangkali lah ya. Ditolak, uang ditopo iki. Coba kalau sekarang Kiai nolak uang, insyaallah. Insya Allah tapi masih ada, masih ada. 1-2 masih ada. Enggak saya sebut namanya. Di Semarang ada, di Demak ada, di Jawa Barat ada kiai yang nolak uang, nolak pemberian pemerintah, masih ada itu. Saya tahu masih. Ya alhamdulillah kalau saya terima saja lah kalau saya. Imam Asadullah Al-Harith Al-Muhasibi itu punya jarinya itu ada urat, ada syarafnya. Kalau terima uang tidak halal bergerak getar, nggak jadi diambil. Alhamdulillah saya nggak punya itu. Kalau punya itu kapan terima amplopnya ini, masya Allah. Amplop itu penting. Kalau tebal soheh, kalau tipis doif, kalau tipis tapi yang memberikan perempuan panitianya perempuan cantik, soheh li ghairi. Wasaton, ummatan wasaton, visi misi Islam, al-ghayatul quswa dari risalah Islamiyah. Rasulullah hijrah ke kota Yathrib, membangun ummatan wasaton, umat yang modern, tidak mengenal ekstrim, tidak mengenal jumud, tidak liberal. Memahami Quran kalau liberal salah, memahami Quran kalau jumud sangat terpaku pada teks salah. Memahami hadis secara literal, opo anane apa adanya teks salah. Contoh, ada hadis di Bulughul Maram, kalau kamu mau pipis qadha'il hajah syarriku au ghorribu, menghadaplah ke timur atau ke barat. Ayo dilakoni ayo. Maksudnya supaya menghindari menghadap kiblat. Rasulullah bicara itu, ngendikan itu, sabda itu di Madinah. Ka'bahnya di Mekah sebelah selatan. Maka kalau pipis menghadap ke barat atau ke timur, coba di Probolinggo sini, pipis menghadap ke barat, malah itu yang dilarang oleh Rasulullah. Walaupun bahasa Rasulullah menghadaplah ke timur atau ke barat. Ini loh, kalau baca Quran, kalau baca teksnya sangat tekstual, sangat jumud bin Alan-Nas. Contoh, Abdurrahman bin Muljam itu orangnya Pak, yang membunuh Sayyidina Ali. Subuh-subuh orang Khawarij 3 orang sudah direncanakan. 3 orang pergi, satu membunuh Sayyidina Ali, satu membunuh Muawiyah gubernur Syam, satu lagi membunuh Amr bin As gubernur Mesir. 3 orang berangkat. Yang berhasil yang membunuh Sayyidina Ali. Kenapa? Karena Sayyidina Ali keluar sholat subuh mau ngimami. Amr bin As dan Muawiyah nggak sholat subuh. Jadi sekali-kali nggak keluar sholat itu selamat itu. Fakta. Saya nggak bikin fakta itu. Sayyidina Ali sholat, keluar mau ngimami subuh, dibunuh dari belakang. Abdurrahman bin Muljam. Orangnya kayak apa itu? Orangnya Pak preman gitu, tato kala jengking, ular itu, kalungan, hitam, tinggi. Enggak. Abdurrahman bin Muljam orangnya adalah sifat bentuknya qaimul lail, shaimun nahar, hafizul Quran. Jadi yang membunuh Sayyidina Ali itu orangnya tiap hari puasa, tiap malam tahajud. Kapalan dengkulnya karena sholat di pasir terus, jidatnya hitam. Hafizul Quran. Dia kenapa membunuh Sayyidina Ali? Karena Ali kafir. Kenapa kafir? Karena Ali tidak menjalankan hukum Islam. La hukma illallah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Di mana Ali enggak menggunakan hukum Islam ketika menerima hukum hasil musyawarah manusia, rapat Dumatul Jandal antara Abu Musa Asy'ari dan Amr bin As. Ali menerima hasil rapat manusia, hasil rapat MPR, DPR gitulah kira-kira kalau sekarang. Kafir. Hukum harus dari Quran. La hukma illallah. Kata Sayyidina Ali, omongan itu kalimatu haqqin urida bihal batil. Omongan itu benar tapi tendensius, tujuannya yang tidak benar. Lah ini, anak kemarin sore mentang-mentang jidatnya hitam, jenggoten, pakai gamis setengah kaki.
mengkafirkan Sayyidina Ali, awwaluman aslama minas sibyan, sihru Rasulillah, fatihu Khaybar, babul ilm, minal asyara al-mubasysyirin bil jannah. Anak kemarin sore mengkafirkan Sayyidina Ali yang remaja pertama masuk Islam, yang sholat pertama berjamaah itu orang 3, Rasulullah, yang makmum Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali. Semua orang nonton, Abu Jahal, Abbas waktu itu belum Islam, paman juga nonton. Apa itu yang dilakukan itu? Apa lagi apa Muhammad itu? Pertama kali sholat 3 orang, sampai ke Probolinggo orang pada sholat semua itu. Yang pertama kali sholat Rasulullah, yang makmum Ali dan Khadijah. Lah Ali yang orang pertama kali sholat itu kafir menurut Khawarij Abdurrahman bin Muljim. Yang mengkafirkan ini orangnya hafizul Quran. Ini kalau memaknani Quran nas dengan dengan jumud seperti ini. Lah gejala ini lagi ada lagi nih, lagi muncul lagi. Mahrus Ali, mantan kiai, anak kiai mantan. Itu pergi, itu santri langitan, entah ngajinya tamat apa belum, pergi ke Saudi kerja TKI, bukan mahasiswa, bukan ngaji, bukan. Pulang dari sana ngantemin kita-kitaan. Ya silakan aja. Bid'ah. Mas, Kang, kita ini tidak bisa tanpa bid'ah. Menjalankan Islam tanpa bid'ah tidak bisa. Ilmu itu semua bid'ah. Kalau kita betul-betul ingin seperti zaman Rasulullah, Quran ditulis tanpa titik. Waktu tulisan zaman Rasulullah titik, ba di bawah, tak di atas, tak 3, nggak ada itu. Nggak ada titik itu. Ayo nih somoco, kalau bisa baca Quran tanpa titik, leher saya potong. Bukan telinga, leher nih. Nanti fakbalu dibaca faktulu. Yang pertama kali bikin titik tahun 65 Hijriah, Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, sebelum jadi panglima. Dia itu panglima perang, panglimanya Khalifah Abdul Malik bin Marwan, tahun 65 Hijriah. Sebelum jadi panglima, dia itu pujangga, penyair, ahli bahasa. Dialah yang punya ide bikin titik. Bak titik di bawah 1, tak titik di 2 di atas, tak titik 3 di atas. Ya. Bid'ah itu titik. Wis ono titik, sudah ada titik, masih salah-salah baca. Imam Khalil ibn Ahmad al-Farahidi tahun 164 Hijriah bikin syakal, fathah, doma, kasroh, tasjid, sukun, fathaten, domaten, kasroten, bid'ah. Sudah ada titik, sudah ada syakal, masih belum pas baca Quran. Orang Banyumas, alhamdulillah ngalamin orang Banyumas. Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Gombong, Kebumen. Kalau panggil saya Kiai Sangit Ngakil, ahli sunnah wal jamaah. Imam Abu Ubaid Salam ibn Qasim ibn Salam, Imam Abu Ubaid Qasim ibn Salam tahun 224, orang yang pertama kali bikin ilmu tajwid. Tajwidul qiraah, idhar, idgham, ikhfa, qalqalah, huruf halak, mad lazim, majaiz. Imam Abu Ubaid Qasim ibn Salam tahun 224. Bid'ah. Rasulullah nggak ngajarin itu. Seandainya Rasulullah dibangunkan dari kuburan sekarang, Rasulullah apa itu idhar? Nggak tahu saya juga itu. Apa itu idhar? Itu mad lazim. Jadi hadirin, kita ini tidak bisa memahami Islam dengan benar kecuali menggunakan ilmu. Lah ilmu itu bid'ah. Tidak pakai tajwid, baca Qur'annya salah. Rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Pakai tajwid berarti pakai bid'ah. Oleh karena itu sikap ulama, sikap kita semua memahami Islam untuk menjaga orisinilitas dan otentisitas harus taklid, harus ikut ulama terdahulu supaya menjaga keorsinilan. Ono wong sholat, ada orang sholat, setelah selesai tanyain, Bapak sholat seperti itu dari mana? Udah dari Quran hadis, bohong. Bapak sholat seperti itu tuh tadi sholat, ya bagus selesai, udah bagus itu sholat Bapak bagus. Maghrib 3 rakaat selesai, tanya, Bapak bisa sholat seperti tadi itu loh, dari mana Pak? Dari Quran dan hadis, bohong. Quran nggak menceritakan caranya sholat. Quran nggak ada perintah sholat 5 kali, nggak ada. Sholat ada berapa kali? Nggak ada di Quran. Di hadis ada 5 kali. Caranya gimana? Syarat rukunya berapa?
Cari di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Sunan Baihaqi, Al-Hakim, Mustadrak Al-Hakim, Musnad Ahmad. Nggak akan ada itu caranya sholat. Hadis ambrek-ambrek gitu. Di kitab karangannya Kiai. Arkanus sholati arba'ata asyar. Rukunya sholat ada 14. Yang pertama takbiratul ihram, tsaniyah, wasalis qiraatul Fatihah, wal qiyam, al-khamis ar-ruku, wasadat tuma'na fi ruku. Sampai 14. Kiai itu yang bikin, artinya ulama, bukan hadis, bukan Quran. Jadi kalau ada orang sholat ngaku dari Quran hadis, bohong. Belum haji. Haji yang kaitannya dengan tempat harus taklid. Harus katanya. Bisa nggak istihad? Istihad Arafah batasnya ini, istihad batasnya Mina, batasnya Muzdalifah, batasnya Sofa Marwah ini istihad. Bisa nggak gitu? Ya nggak bisa, itu tempat kok. Bisa tahu batasnya Muzdalifah dari sini ke sini, batasnya Mina dari sini ke sini, batasnya Arafah dari ini ke sini. Ini Sofa, ini Marwah. Taklid, nggak bisa istihad di situ. Berurusan dengan tempat. Orientasinya adalah lokus, lokal, bukan pemikiran, bukan pemikiran. Itu loh sofa, enggak, istihad saya bukan sofa, ini sofa. Ayo, bisa nggak kayak itu tuh? Bisa nggak kayak itu? Ini sofa, kata guru saya taklid, kata kiai saya, kata guru saya, ini sofa, ini marwah. Saya istihad, ini bukan sofa, ini yang sofa, ini yang, gimana? Lucu nggak itu? Jadi orang kalau nggak mau taklid, goblok. Makanya mazhab Wahabi itu nggak laku di negara Arab, kecuali di Saudi. Di Syria, di Mesir, Sudan, Maroko, Libya, Tunis, Aljazair, nggak ada yang Wahabi. Kenapa? Karena ulama yang sekarang masih ada pun, seperti Syekh Wahbah Zuhaili dari Syria, karangan tafsirnya 16 jilid Al-Munir, fikihnya 8 jilid Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, usul fikihnya dan lain-lainnya, karangannya sambrek-ambrek. Masa suruh ikut pada Muhammad bin Abdul Wahab yang karangannya cuma 5 apa 4 kecil-kecil, Risalah Tauhid, walaupun sudah mati 200 tahun. Muhammad bin Abdul Wahab pendiri Wahabi sudah mati 200 tahun. Syekh Wahbah masih hidup. Syekh Ali Samin Asyar masih hidup. Syekh Said Tontowi masih ada. Ahmad At-Thayyib masih ada di Mesir. Alim-alim itu karangannya jilidan. Masa suruh ngikut ulama? Ya tahu, kiai lokal yang karangannya cuma 5 lembar. Maka mazhab Wahabi tidak laku di negara-negara Arab. Lakunya di Indonesia, Pakistan, Bangladesh, negara Afrika. Kenapa? Nah, ini kenapa ini? Di Indonesia itu para hadirin, umat yang ngakunya Islam tadi kata apa? Kata Kiai Abdullah, KTP ya, KTP-nya surga itu. Orang yang KTP-nya Islam itu 180 juta orang Islam Indonesia itu. Dari penduduk 220. 180 juta Islam. Kita lihat NU 40 juta, gampang lah, dibikin gampang ini. Muhammadiyah 25 juta. Yang lain-lainnya Wasliyah, Persis, Perti, Matlul Anwar, Al Khairat, Nahdlatul Wathon, 20 juta lah udah. Berarti 80 juta. Masih ada orang Islam 100 juta belum terorganisir secara Islam. Ini yang gampang jadi aliran sesat, nabi palsu, jadi anggotanya Nurdin M-Top. Itu gampang ini yang 100 juta ini. 100 juta yang belum terorganisir. Katakanlah Muhammadiyah, Persis semua tuh jelas, organisasi jelas gitu loh. Jelas jadi ada organisasinya. Kita beda dengan Muhammadiyah, tapi sama-sama ormas Islam.